Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Pricebook Otomotif. Kali ini gue mau marzoom di salah satu dealer mobil bekas di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Garuda Mobilindo. Dan mereka menjual beberapa mobil-mobil Eropa dan mobil Jepang tapi yang mewah. Mau tahu ada mobil apa aja di Garuda Mobilindo ini? Tonton terus video ini bersama gue, Dimas Okta. Nah, sekarang gue udah sama Bang Adnan dari Garuda Mobilindo nih. Tapi sebelumnya, kalau misalnya suaranya berisik ya, mohon maaf karena kita syutingnya ini di pinggir jalan. Apalagi kalau ada knalpot brong yang bikin kita berisik. Tolong, Polda ditangkap aja itu orang-orangnya. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Aduh, Bang, kayaknya mobil makin banyak aja nih makin hari ini. Penjualan gimana nih Bang? Mau lebaran kan nih biasanya naik nih. Kalau di sini gimana? Biasanya tahun-tahun sebelumnya naik, cuman lebaran kali ini agak kurang ya. Agak kurang? Mungkin karena faktor nggak boleh mudik, orang nggak belanja mobil kali. Bisa juga kali ya? Bisa tapi jadi. kayaknya kalau orang-orang mudik sih nggak pakai Mercy, BMW, jarang kayaknya. Tahun ini berasa berkurang Bang. Kalau dibandingin tahun lalu? Tahun lalu pandemi berkurang, tapi masih mending dibanding sekarang. Dibanding sekarang lebih baik lah ya? Oh. Sekarang lebih kurang maksudnya. Oh iya. Iya. Bang, ini kalau di Garuda Mobilindo ini kayaknya ngelihat nih isinya mobil-mobil Eropa semua ya kebanyakan ya? Campur sih. Campur. Biasanya di sini tuh jual belinya tuh mobil yang range harga berapa sih? Atau misalnya ada brand apa gitu? Nggak spesifik brand sih ya, cuman semua brand kita ambil. Kalau range harganya dari 200 ke atas. 200 ke atas lah ya? Ke atas. Oke. Gini Bang, Ya. teman-teman kita ini kan banyak yang terbatas kapasitas nih. Iya. Pengen beli mobil, tapi belum bisa kalau misalnya ngambil cash. Ya. Kalau kredit bisa nggak di sini? Bisa kita bantu sih. Bisa ya? Ya. Leasingnya ada apa aja di sini nih? Ada BCA Finance, CIMB, Mitsui, ACC, itu aja sih. Itu cukup lengkap juga berarti ya? Lumayan. Apalagi ada ACC tuh, biasanya lebih murah tuh ACC ya? Lumayan. Kalau misalnya viewers kita nih mau ke Garuda Mobilindo ini, alamatnya ada di mana? Terus kontaknya ada yang bisa dihubungi nggak? Boleh di Google Maps Garuda Mobilindo, alamat kita di Jalan Haji Nawi Raya nomor 70. Kalau kontak personnya bisa hubungin ke saya langsung, Adnan 0813 1551 3633. Ini untuk viewersnya Pricebook, kalau mau beli di sini ada diskon khusus nggak nih? Untuk lebaran diskonnya langsung datang, kita pasti kasih diskon. Langsung tinggal bilang aja kalau tahu Pasti. ini dari Pricebook ya. Pasti. Oke, itu dia tadi Ada diskon teman-teman. spesial khusus dari Pricebook lah. Oke, udah dijamin tuh ya sama Bang Adnannya sendiri. Teman-teman, kalau misalnya mau beli mobil bisa langsung ke Garuda Mobilindo ini. Dan sekarang gua mau merekomendasikan mobil-mobil yang ada di sini ke kalian semua. Langsung ya Bang, kita cek unitnya ya. Langsung Bang. Oke, langsung Lanjut. check it out. Mobil pertama yang ada di Garuda Mobilindo ini langsung nih SUV paling ultimate dari Toyota. Ini adalah Land Cruiser tahun 2010. Toyota Land Cruiser ini pakai mesin V8 4000 cc dan di Garuda Mobilindo ini dijual dengan harga 940 juta rupiah dengan spek yaitu dia udah berjalan sekitar 78.000 km dan PKB-nya itu ada di angka 16 jutaan. Kalau SUV ini mungkin buat kalian terlalu besar, terlalu bapak-bapak. Nah, gue punya rekomendasi mobil yang cocok untuk anak muda di Garuda Mobilindo ini. Ini dia langsung ada di sebelah yaitu Mercedes-Benz CLS 63. Kenapa CLS 63 ini menjadi mobil yang sangat spesial di sini? Yang pertama, ini adalah unit yang sangat langka. Dan yang kedua, mesin yang ada di bawah bonet ini merupakan mesin 5.500 cc biturbo dengan tenaga 518 horsepower. Untuk harganya sendiri, Mercy CLS 63 ini di Garuda Mobilindo dijual dengan harga 1,225 miliar rupiah. Ya, siapa yang punya uang segitu? Mungkin kalau kalian misalnya lagi pengen beli sedan-sedan yang mewah yang baru ya sekitar 1 miliaran gitu kan, mungkin C-Class yang baru atau BMW seri 5, mungkin ini bisa jadi opsi karena ini adalah mobil yang langka, mobil yang pasti bakalan diperhatiin orang-orang di jalanan. Dengan harga 1,2 M, ini mobil menjadi sangat value for money. Dan untuk kilometernya sendiri, ini mobil udah running sekitar 9 tahun dan kilometernya itu masih di angka 13 ribuan. Wajar sih, mobil-mobil kayak gini kan bukan mobil harian. Ini paling kemungkinan sama owner sebelumnya hanya dipakai untuk weekend aja atau misalnya touring segala macem ya. Dan untuk PKB-nya itu ada di angka 27 juta rupiah. Ya, jadi kalau kalian punya mobil ini setahun sekali dapat NMAX 1. Kalau ini adalah Grand Coupe, di sini juga ada rekomendasi mobil yang pure sedan namun dari merek sebelah, apalagi kalau bukan BMW. Langsung kita lihat ke sana.
Ini dia sedan ukuran medium dari BMW. Mungkin dari kalian ada yang kepengen punya M5 tapi nggak mampu untuk beli M5. Nah, ini mungkin bisa menjadi opsi karena M5 pada saat itu masih memiliki satu basis dengan seri 5 yang biasanya. Karena waktu itu BMW memang seperti itu ya, sama seperti seri-seri yang lainnya. Seri 3 dengan S90, versi M-nya pun memiliki basis yang sama. Kalau sekarang kan udah beda-beda kodenya. Nah, ini adalah BMW F10 trim 520i dengan mesin 2000 cc twin power turbo. Di Garuda Mobil Indo ini dijual dengan harga 315 juta aja. Ini untuk unit tahun 2014. Itu udah lumayan turun harganya, menarik banget. Mungkin bisa jadi pertimbangan kalian kalau lagi nyari sedan yang cukup mewah dan mau pakai supir. Ini cocok banget, duduk di belakangnya nyaman. Daripada beli mungkin ya mobil Jepang yang 700 jutaan, mungkin ini bisa lebih enak lagi untuk experience-nya. Nah, untuk unit yang ini sendiri, itu PKB-nya ada di angka sekitar 12 jutaan. Sementara untuk kilometernya, ini udah ada di angka 70 ribuan. Terbukti kan, dari sekitar 9 tahun mobil ini running, kilometernya 70 ribuan berarti hampir 10 ribu per tahun, yang berarti itu adalah ini dipakai sebagai mobil harian oleh owner sebelumnya. Nah, kalau misalnya BMW ini kurang gede, pengen yang lebih gede lagi, yang lebih proper kalau pengen pakai supir, ada rekomendasi satu lagi. Ayo kita lihat ke sana. Ini dia mobil BMW yang lebih proper jika kalian ingin menggunakan supir. Mungkin salah satu dari kalian ada yang sudah berumur di atas 40 tahun, mobil ini akan lebih cocok untuk Anda. Unit yang ada di Garuda Mobil Indo ini merupakan BMW seri 7, tepatnya trim 740 Li, yang berarti dia adalah long wheelbase tahun 2009, dan di sini dibanderol seharga 385 juta rupiah. Belum sampai di situ, mesin yang ada di bawah bonet ini merupakan mesin inline 6-nya milik BMW yang sudah terkenal sangat reliable dan bagus. Dengan kapasitas 3000 cc, mobil ini mampu mengeluarkan tenaga sekitar 300 something lah ya, 300 something horsepower, gue juga lupa tepatnya berapa. Dan untuk kilometernya, mobil ini udah berjalan sekitar 75.000 km, yang berarti untuk ukuran mobil Eropa yang mewah dan mahal, ini cukup sering dipakai, yang berarti mesinnya itu lumayan awet. Dan untuk PKB-nya sendiri, BMW seri 7 dengan kode F01 ini ada di angka 17 jutaan. Oke, selanjutnya, kalau misalnya mobil ini, kembali yang gue bilang, terlalu bapak-bapak, mungkin dari kalian ada yang anak muda, pengen miara BMW, gue punya satu rekomendasi BMW yang keadaannya masih kinyis-kinyis banget dan bakalan langka banget nih mobilnya kalau dengan keadaan yang kayak gini. Kita lihat ke sebelahnya. Ini dia BMW yang sudah cukup berumur tapi masih banyak anak muda yang mau miara ini. Ini adalah BMW 318i E36. Oke, namanya 318, tapi menurut rumor yang terdengar, BMW 318 ini sebenarnya mesinnya itu 2000 cc, bukan 1800 cc. Dan yang 323i-nya, untuk yang E36 ini juga punya mesin itu 2500 cc. Kalau yang 323 itu 6 silinder, kalau mesin ini itu 4 silinder. Jadi lebih gampang dirawat dan perawatannya yang jelas adalah lebih murah. Unit yang ada di Garuda Mobil Indo ini merupakan BMW 318i tahun 98 dan dibanderol dengan harga 90 juta rupiah. Untuk kilometernya ini ada di angka 90.000. Mobil yang udah sekitar 20 tahun lebih, kilometer 90.000, itu hitungannya masih bagus banget. Dan untuk PKB-nya ini ada di angka yang sangat murah, bahkan lebih murah dari LCGC. Pajaknya hanya sekitar 1,2 juta rupiah, sama kayak cicilan CBR kira-kira ya. Oke, tadi kalau udah kami rekomendasikan 2 BMW, sekarang kita balik lagi ke Mercy, karena bosen kan kalau misalnya BMW terus. Mercy yang cocok untuk bos-bos, tapi uangnya kurang kalau beli yang baru. Langsung kita lihat ke sana. Ini adalah Mercedes W221. Ini merupakan Mercedes-Benz S-Class 2 generasi sebelum yang sekarang. Kalau yang sekarang itu Mercedes S-Class W223. Kita udah pernah bikin first impression ya. Langsung aja lihat videonya di sini. Nah, sekarang kita akan bahas si W221 ini. Ini merupakan varian S350 tahun 2012. Dan di Garuda Mobil Indo ini dibanderol seharga 525 juta rupiah. Tapi kalian jangan bingung. Kalau Mercy sekarang misalnya yang baru itu S450, tapi mesinnya itu 3000 cc, pakai teknologi turbo. Kalau yang ini masih NA, yang berarti tarikannya masih enak banget, nggak ada turbo lag. Ini mesin yang di dalam bonet ini adalah mesin V6 3500 cc. Sementara untuk PKB-nya per tahun itu ada di angka 26 juta untuk si S350 ini. Kemudian kilometernya ini udah running di angka sekitar 90 ribuan kilometer, yang berarti masih sosok lah, masih bagus lah ya. Kemudian di Garuda Mobil Indo ini juga kami punya rekomendasi, itu adalah sepupunya si Land Cruiser tadi. Kalau kalian yang tahu Land Cruiser punya sepupu apa, tulis di kolom komentar di bawah. Tapi kalau yang nggak tahu, langsung kita lihat ke sana. Mungkin dari kalian sering banget ngelihat mobil ini di jalan. Ini adalah Lexus LX 570. Ya, ini merupakan
kembaran dari Land Cruiser. Kalau kalian tahu, banyak Lexus itu yang memiliki satu basis dengan Toyota, karena memang Lexus itu adalah divisi tingginya dari Toyota. Gak terkecuali si LX570 ini yang memiliki basis dari Land Cruiser yang tadi kita udah omongin. Nah, si Lexus LX570 ini merupakan tahun 2014, dan yang ada di bawah bonnet ini merupakan mesin V8 dengan mesin 5.700 cc. Jadi kalau Anda beli mobil ini, Anda bisa bilang, Lexus mobilku, Pertamina sahabatku. Untuk harganya sendiri, mobil ini masih dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Untuk tahun 2014, mobil ini dibanderol dengan harga 1,25 miliar rupiah. Ya, mungkin bisa jadi opsi kalau lagi mau beli SUV Eropa yang medium class. Mungkin karena harganya mirip-mirip, bisa lihat langsung ke sini. Mungkin bisa jadi opsi, dan mungkin bisa langsung dipilih juga ya. Untuk PKB-nya, mobil ini, jangan kaget. Karena setiap tahunnya, Anda bisa mendapatkan satu buah CBR. Ya, Lexus LX570 ini memiliki pajak per tahun sebesar 36 juta rupiah. Itu dapat Peugeot 206 second 1 tiap tahun ya. Dan untuk kilometernya, si LX570 ini udah berjalan di angka 100.000 kilometeran, yang berarti cukup sering dipakai juga ya sebagai mobil harian. Dan ini juga cocok kalau misalnya pengen pakai supir dan duduk di belakang. Oke, selanjutnya kalau tadi itu dari Jepang, dari Jerman semua, pengen dari negara asalnya Zlatan Ibrahimovic, kita ada rekomendasi juga di Garuda Mobilindo ini. Langsung kita lihat. Ini dia mobil asal negaranya Zlatan Ibrahimovic, asal Swedia, Volvo. Ini adalah Volvo S80. Dan yang menarik adalah, kita lihat plat nomor ya, B1998UY. Si Volvo S80 ini merupakan tahun 2006, dan sepertinya ini bekas mobil kepresidenan atau mungkin bekas korps diplomatik, karena di sini ada stiker Istana Kepresidenan, yang berarti Anda cukup aman jika memiliki mobil ini. Cukup aman di jalan. Ya kalian tahu lah ya, gua nggak mau menyebutkan, nanti kena kasus. Si Volvo S80 ini itu memiliki mesin 2.400 cc, dan di Garuda Mobilindo ini dijual seharga 115 juta rupiah. Sementara untuk PKB-nya sendiri ini ada di angka 5,4 juta rupiah, yang berarti mirip-mirip dengan mobil 300 jutaan zaman sekarang. Dan kilometernya ada di angka 109.000 km. Keadaannya mobil ini masih kinyis-kinyis banget, interiornya juga masih oke. Mungkin kalian kalau mau mobil yang nggak banyak di jalan, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Langsung datang ke Garuda Mobilindo. Kemudian setelah dari sini, kalau kita ini tadi udah ke Swedia, gua pengen ngajak kalian ke salah satu mobil asal Inggris. Ya, asalnya Inggris, tapi darahnya adalah darah India. Mobil apa itu? Langsung kita lihat ke sana. Ini dia mobil SUV yang sangat bongsor, asal Inggris, tapi memiliki darah India. Kenapa? Karena Jaguar dan Land Rover kini itu dimiliki oleh Tata Motors. Ya, mungkin yang belum tahu, sekarang Jaguar Land Rover itu dimiliki oleh India. Ini adalah Range Rover Vogue versi autobiography. Kalau kalian mau lihat Range Rover yang versi biasa, kalian bisa lihat videonya, kita pernah marzoom juga di sebelah sini. Itu ada Range Rover, bukan yang versi autobiography, tapi yang biasa, dan warna hitam kalau nggak salah waktu itu. Nah, tapi kalau untuk unit yang ini merupakan unit tahun 2013, dan mesin yang ada di balik bonet ini adalah mesin V8 5000 cc yang dilengkapi dengan supercharger. Kebayang dong gimana powerfulnya mesin si Vogue ini, tapi walaupun powerful tetap sobat Pertamina. Untuk unit tahun 2013 ini di Garuda Mobilindo itu dijual dengan harga 1,9 miliar rupiah, hampir menembus 2M. Mirip-mirip sama GLE 450 harganya ya. Nah, untuk PKB-nya sendiri, si Vogue Autobiography ini ada di angka 27.500.000 rupiah per tahunnya. Dan untuk kilometernya, ini nih yang masih cakep nih. Karena dia baru jalan di angka 40 ribuan kilometer aja. Mungkin kalau rekomendasi tadi terlalu aneh, mungkin dari kalian banyak yang, nah gimana reliability-nya, gimana perawatannya. Nah, di sini juga ada rekomendasi mobil Jepang yang mungkin akan lebih mudah perawatannya dibandingkan dengan mobil-mobil yang tadi udah kita rekomendasikan. Langsung aja kita lihat ke sana. Nah, ini dia MPV dari Toyota yang merupakan adiknya si Alphard. Ini adalah Toyota Velfire tahun 2011 dan harganya cukup menarik. Kenapa? Karena ini dijual hanya dengan harga 290 juta rupiah. Di bawah 300 juta bisa dapat MPV mewah kayak gini, yang proper duduk di belakang, captain seat, punya ruangan yang lega. Jarang sekali punya kesempatan seperti itu ya. Dan mesin yang digunakan ini adalah mesin yang sama sebenarnya dengan Alphard, yaitu mesin 2400 cc. Dan untuk pajaknya sendiri, si Velfire tahun 2011 ini itu ada di angka sekitar 11 jutaan per tahun. Untuk kilometernya, si Velfire tahun 2011 ini itu ada di angka 94.000, yang berarti ini merupakan mobil harian untuk owner sebelumnya.
Dan memang reliabilitas mobil Jepang tidak bisa dipertanyakan lagi ya. Jika Anda adalah pemilik showroom mobil bekas maupun motor bekas dan mau tempatnya kita marzumin kayak gini, langsung aja DM di Instagram @pricebook.mobil dan pricebook.motor. Sebelum kalian menutup video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini ke seluruh umat manusia. Subscribe channel Pricebook Otomotif, nyalakan juga loncengnya agar tidak kelewatan setiap kita ada upload video baru. Gue Dimas Okta, sampai jumpa di video selanjutnya.